Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Janeta Syaki dari kelas 10F. Izin memberi penjelasan singkat tentang mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 3 yang berjudul Cara Mengatasi Masalah Ekonomi. Mari kita simak videonya. Tujuan pembelajaran dari bab 3 ini yaitu: pertama, membantu menentukan pilihan yang tepat. Kedua, mengetahui manfaat biaya peluang. Ketiga, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. Keempat, mengetahui cara mengatasi masalah ekonomi mikro dan makro. Kelima, mengetahui sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? Dengan cara mencari referensi, meminta saran kepada orang yang dipercayai, dan lain-lain. Selanjutnya B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Selanjutnya C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Yang dimaksud dengan skala prioritas yaitu kebutuhan yang lebih penting yang harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama yaitu kebutuhan primer, seperti pakaian, makanan, serta minuman dan tempat tinggal. Lalu ada kebutuhan sekarang, seperti ketika kita lapar kita membutuhkan makanan saat itu juga, atau ketika kita sedang sakit kita membutuhkan obat saat itu juga. Prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder, seperti alat elektronik, kendaraan pribadi, dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan masa depan seperti tabungan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Prioritas ketiga ada kebutuhan tersier seperti perhiasan, pakaian bermerek, wisata ke luar negeri, dan lain-lain. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. Selanjutnya D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. A. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. B. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. C. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. D. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. E. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Selanjutnya, E. Mengatasi masalah ekonomi makro. A. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. C. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya, F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional yang memiliki ciri-ciri: A. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. B. Modal sedikit. C. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. D. Belum mengenal pembagian kerja. E. Terikat tradisi. F. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil, yang memiliki ciri-ciri: A. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. B. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. C. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh swasta, yang memiliki ciri-ciri: A. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. B.
B. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. C. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. D. Timbul persaingan dalam masyarakat. E. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. F. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya seperti gambar tersebut yang menjelaskan tentang orientasi sistem pasar beberapa negara.